kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Pertanyaan nomor 1. Pembelajaran apa yang saya dapatkan pada sesi ini? Disiplin positif, dimulai dari berpikir positif. Dalam itu ada tindakan positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang dihidupkan dari awal sudah dihidupkan di rumah, dari sekolah pertama, dalam keluarga, yang dilanjutkan di sekolah. Yang ketiga, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sesuatu yang luar biasa. Selama ini kita memiliki yang namanya hukuman, tetapi memberikan motivasi dan penghargaan mungkin dari, kalau kita beli range angkanya 70, mungkin kita baru di level 10. Kita lebih banyak menjalankan hukuman daripada memberikan motivasi dan penghargaan. Yang terakhir, satu yang luar biasa adalah segitiga restitusi. Di sini yang saya sangat tertarik adalah membangun keyakinan. Satu yang paling sangat bagus. Dan benar apa yang Bapak tadi sampaikan bahwa kita harus mulai. Dan ini baik. Untuk warga kelas itu adalah bagian kecil dari sekolah. Kalau satu kelas sudah mulai, semua kelas bisa mulai. Saya kira warga sekolah menjadi lebih banyak positif. Mungkin dari saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Oke, kita tetapkan itu. Ada disiplin positif, ada motivasi, ya, ada hukuman, ya, ada motivasi dan ada penghargaan, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada segitiga restitusi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Clara. Oke, yang kedua, Cucut, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti sesi ini? Perasaan apa? Oke, Cucut bisa berdiri dan sampaikan pendapat. Perasaan apa? Apa yang merasakan selama ikut sesi ini? Selama saya mengikuti sesi bahasa ini, saya merasa mendapatkan nilai positif. Apalagi punya rasa
merasa apa? Senang kah, sedih kah, susah kah, atau bagaimana? Sedih. Senang-senang bisa mendapatkan pembelajaran rezeki dari rezeki. Oke, terasa senang. Oke, kamu rasa apa? Ini Andro. Rasa senang juga. Oke. Jamie, oke. Jamie rasa apa? Rasa senang juga. Oke. Ada yang rasa sedih kah? Tidak ada. Robi sedih? Oke. Kemudian yang terakhir, ya, apa yang akan saya lakukan ke depan? Ini wali-wali kelas. Oke, yang pertama suster, kira-kira setelah ini ikuti proses ini ada pembelajaran yang dapat, kemudian ada perasaan yang timbul tadi seperti yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang saya semua di sini wali kelas? Apa yang akan saya lakukan ke depan? Ya. Baik, dengan mengikuti kegiatan ini manusia ini dari pasar, satu hal yang menjadi motivasi buat saya motivasi dari dalam diri sudah terbersih dalam pikiran saya secara pribadi. Namun siang ini lagi-lagi saya dipacu untuk melakukan sesuatu ke depan, yakni terkait dengan keyakinan kelas tadi. Karena bagi saya bahwa hal itu harus dibuat dan memang harus ada di dalam kelas, terjadi berproses di dalamnya. Karena itu bukan hanya datang dari wali kelas, melainkan kita melibatkan anak peserta didik di dalam kelas. Sehingga kalau memang antara mereka patuh atau tidak patuh atas apa yang dibuat, hanya itu kesepakatan bersama. Terima kasih. Terima kasih suster. Nanti akan mulai dengan membuat keyakinan kelas. Oke. Berikut Brother Ridho, barangkali kira-kira setelah ini apa yang mau dibuat? Yang pertama saya senang berterima kasih atas kegiatan ini. Sebenarnya tentunya selama ini terlaksana tapi tidak terkontrol. Sejak saya wafat dari tahun ke tahun sudah cukup banyak hal yang dilakukan, mungkin ada yang positif, ada yang positif, tapi semuanya akan mengarah ke satu tujuan, yaitu keberhasilan siswa dan keberhasilan kita. Sedangkan dari pembicaraan sejak awal sampai akhir, kita hanya mempunyai satu pertanyaan balik. Hari ini Al-Fatah mengatakan bahwa kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang kita inginkan untuk dilakukan kepada siswa. Kalau itu tidak inginkan. Yang saya patut untuk kita refleksikan itu, mengandaikan kalau berhadapan dengan siswa kita sekarang, jika kita tidak memaksa mereka atau tidak menuntut keinginan, tentunya akan mengalami kesulitan. Anak kita sampai sekarang kalau terus kita memakai mereka belajar dan mereka mengajar. Kalau ini kita tidak lakukan, bahwa kita harus menuntut di dalam, tentunya tidak betul. Yang saya refleksikan. Kalau yang berikut, mungkin Pater ada strategi atau cara untuk bagaimana mengatasi anak-anak yang bersama dalam kelas. Baik, Brother, terima kasih untuk pertanyaan pemantik. Ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak menuntut, berarti anak-anak kita tidak akan ikut. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita sekalian, apakah kita pernah dampingi mereka, kenal mereka punya bakat, ya, kenal mereka punya diri, ya. Apakah itu sudah kita lakukan? Ya. Kalau kita sudah lakukan, ya, maka ketika kita bersama-sama anak-anak kita, ya, kita berproses, mereka pasti akan ikut. Yang paling pertama itu kita bangun hubungan yang dekat dengan mereka. Lalu yang kedua, kita kadang-kadang juga menuntut, ya, di luar kemampuan anak-anak kita. Ya. Misalnya anak-anak kita itu matematika dari apa yang disebut dengan kodrat alam. Ya. Dari lahirnya dia punya bakat matematika.
tampil di sini. Seringkali kita paksa mereka, ya, dan itu membuat mereka terbebani, ya, membuat mereka terbebani. Maka yang paling baik, ya, kita dampingi mereka, mencoba seperti tadi apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewan Toro itu menjadi seperti petani dan tukang kebun. Ya. Kita lihat petani bibitnya, ya, bagaimana dia berjuang untuk beri pupuk, ya, bagaimana dia berjuang untuk membersihkan, ya, bagaimana dia berjuang untuk memelihara sehingga dari apa yang dia tanam bibit itu menghasilkan buah yang baik, buah-buah berlimpah. Oke. Kemudian dalam menangani anak-anak yang bermasalah, saya kira yang paling pas itu kita gunakan segitiga restitusi tadi. Ya. Melestarikan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan interaksi menanyakan identitas. Kalau kita jalankan secara konsisten, proses demi proses, maka anak-anak kita yang bermasalah itu dapat kita tangani dengan baik. Oke, selama ini anak-anak kita kadang-kadang bermasalah, kita tidak tanya kenapa buat begini, kita langsung beri hukuman. Ya. Oke, kira-kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Waktu kita hampir habis. Sebagai akhir kata, saya ingin menyampaikan satu pantun untuk kita sekalian. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, jangan simpan di dalam hati. Budaya positif sudah kita lihat bersama. Mudah-mudahan kita mulai dari langkah-langkah kecil di dalam kelas kita. Kalau semua kelas itu sudah melakukan hal yang sama, maka akan menjadi budaya positif untuk sekolah kita. Dan saya yakin kalau kita sudah berhasil menciptakan budaya positif di sekolah kita, mulai dari pembiasan-pembiasan di tempat salam ini, maka sekolah kita akan menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang, dan siapapun yang tinggal di sini, yang belajar di sini akan merasa nyaman. Dengan demikian tujuan dari pendidikan, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan setiap individu dapat terpenuhi. Sebelum kita menutup dengan doa, saya meminta kesediaan pada kepala sekolah untuk menyampaikan satu kata sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Pada Fatih. Selamat siang semua. Di kesempatan yang indah dan bagus ini yang diciptakan oleh Partai Bekas untuk kita sekalian, dan apa yang saya berpikirkan dari awal tadi, bagaimana budaya positif ini ditanamkan mulai dari kelas masing-masing. Jadi tumbuhnya sekarang mulai dari yang paling kecil, ya, kecil, lalu kemudian itu akan meluas dan mempengaruhi sehingga keluar akan memberikan karakter sekolah. Jadi karakteristik dari sekolah ini akan nampak bila hal-hal positif, bila budaya-budaya positif, bila nilai-nilai positif itu sudah mulai ditanamkan dan dipraktekkan dalam unit-unit kecil di kelas masing-masing. Dan demikian saya boleh mengatakan bahwa kelas ini menjadi ujung tombak untuk membakar semangat budaya positif, lebih lanjut akan memberikan karakteristik atau kekhasan dari SMK 1 Setenenu dengan nilai positif yang sudah mulai digariskan dan diterapkan dari kelas di tiap-tiap kelas.
konsep yang sangat meringankan. Jadi kalau tiap wali kelas sudah bisa mengerti dan memahami ini, lalu mulai menerapkan di tiap kelas, wali kelas akan menjadi koordinator saja untuk melihat. Jadi akan memanggil kepada ejen-ejennya, ketua kelasnya, kepala seksinya, bidang ini, meminta selesai. Jadi pekerjaan kita akan lebih ringan, tetapi hasil yang mau kita capai itu akan lebih nyata dan lebih besar. Dan ini kan kita tidak akan menggerutu dan mengeluh, kenapa anak saya begini, kenapa kelas saya begini, dan begini. Kita mulai dari hal yang positif, jadi kita merasuki anak-anak ini dari nilai-nilai yang mau ditanamkan di kelas masing-masing. Dan tepatnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Lukas atas waktu, atas kesediaannya untuk membagikan materinya ini, ilmunya ini, pemahaman ini untuk kita sekalian para wali kelas, untuk kesiswaan dan pengurus-pengurus OSIS, untuk wakil kelas atau ketua kelas masing-masing. Sangat berharga, sangat bernilai. Kami sangat mengapresiasi Pak Lukas atas kesediaan dan materi yang sudah disajikan pada siang hari ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada para wali kelas yang sudah dengan sabar datang untuk mendengarkan, bukan karena instruksi kepala sekolah ya, bukan karena takut kepala sekolah diserahkan, tetapi datang dalam suatu motivasi waktu ada satu nilai intrinsik dari dalam diri mau buat sesuatu yang lebih baik untuk anak-anak didik kita ke depan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ted untuk apresiasinya. Dan tempat ini juga saya menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Pak Ted. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.